Hai guys, kali ini aku mau podcast. Ini aku pertama podcast di studio baru aku. Pertama banget ya guys. Aku mau podcast sama Mbak ini, nggak tahu namanya siapa. Nanti kita perkenalkan. Terus Mbak ini berasalnya itu dari mana, Mbak? Tebak dari mana coba? Dari mana? Soalnya waktu itu udah WA-an guys. Habis itu sekarang kita mulai ya guys. Kalian subscribe dulu video aku atau likein video aku guys. Oke, ayo Mbak. Oke, apa gimana? Mbak, namanya itu siapa? Nama Mbak itu Nahda Nabila. Kalau dipanggil itu kadang dipanggil, kalau di sekolah itu dipanggil Nahda. Kalau misal sama saudara, sama itu kadang dipanggil Nada gitu. Oh, jadi saya panggil aja Mbak Nada ya. Oke, Ya, saya panggil aja Mbak Nada. Kalau kalian kenal sama Mbak ini bisa di komen ya guys. Terus kalian subscribe. Mbak itu dulu, aku pengen tahu Mbak kecilnya tuh kayak gimana. Coba ceritain Mbak. Kan kamu pengen ceritain Mbak gimana masa kecilnya? Kan masa kecilnya itu ya tentunya kalau masa kecil itu pasti banyak kenangan-kenangan gitu. Banyak bedalah sama anak sekarang. Kalau anak-anak dulu seangkatannya kakak gitu, kalau main itu kadang main di luar gitu. Mainnya itu kayak Dulu, zaman dulu kan kalau anak kecil gitu kan hitam ya Mbak, hitam kayak Amstel gitu. kalau hitam kan biasanya kalau anak dulunya itu kan mainnya itu kadang main di luar gitu, main layang-layang, main masak-masak Ya sekarang gitu. tuh sekarang Contohnya anak zaman anak ini adalah now. contohnya sekarang. Ya guys, kalian contohin video aku ya. Kalau kecil tuh kalian harus punya YouTube. Udah Jadi, dapat duit guys. Terus Mbak bisa dilanjut lagi Mbak. lanjut gimana? Cerita Masa kecilnya. Oh, kalau masa kecil ya tentunya beda ya sama sekarang. Sekarang contohnya kayak gini, jadi YouTubers gitu. Iya sih. Soalnya aku pengen play button sama Yaps gitu. Bagus kalau gitu. Kalau zaman dulu ya mainnya main petak umpet. Kalau setiap malam udah selesai, kan kalau sekarang kan anak-anak tuh main HP. Iya. Kalau dulu sehabis nggak ada HP, semuanya belajar rajin kalau belajar, kalau mbak. Tapi kan ada sebagian teman-teman gitu menikmati masa kecilnya kayak main kelereng gitu, main petak umpet, main itu apa? Kayak batu-batu gitu. Nah, yang dilempar-lempar itu ya main kayak gituan. Panjang kayaknya apa? Nggak tahu sih. Yang apa? Yang lempar batu. Ya yang lempar jiklak-jiklak gitu. Ya itu seru banget. Kalau udah qiraat gitu, udah azan maghrib tuh langsung berangkat ngaji. Habis ngaji itu ya kadang kalau dulu tuh kakak sama teman-teman kakak tuh rencana ngumpul semua. Nah, ngumpul di rumah satu orang, terus itu tuh mainnya itu kayak main petak umpet, terus main kejar-kejaran. Itu serunya kalau masa dulu. Kalau sekarang habis ngaji langsung tidur, main HP, main game, Mobile Legends, Free Fire, kan beda. Beda banget. Terus Mbak gimana sih Mbak rasanya kalau belum masuk kuliah, kan sekarang masih pandemi COVID-19. Coba dijelaskan Mbak. Kok tahu kalau aku kuliah? Iyalah Mbak, soalnya kan Mbak udah gede. Masa SD kelas 6 Mbak. Ya, ya betul juga sih. Ya kalau kuliah sekarang kan online, jadi ada positif negatifnya juga. Kalau positifnya sih kakak itu menerima pelajarannya itu mudah, terus banyak referensi ya, terutamanya kalau aku nggak ngerti juga Mbak kalau urusan kuliah saya masih iya. Jadi kalau negatifnya itu jarang kayak kita kalau teman kan, kalau misal kita offline kuliahnya ke teman itu kita langsung kenal gitu. Misal Mbak sama ke Mbak Caca ya, Mbak Tasya. Mbak Tasya. Kalau semisal kakak Mbak Tasya kan misal kuliah ya, anggaplah Mbak Tasya ini kuliah gitu. Kuliah sama kampusnya sama Mbak, kan nggak kenal gitu. Kalau offline kan langsung ketemu gitu. Enggak, kalau saya dulu waktu masuk mau SD kelas 1, saya tuh kayak ragu gitu, malu sama teman. Ya, kan malu sama teman, tapi kan bisa ketemu. Nah, kalau online kan
wah kita malu tapi nggak bisa ketemu juga. Jadi kayak lewat chattingan HP gitu, itu pun ngerasa kurang deket banget gitu, kurang BF, best friend, kurang best Mbak gitu. itu kuliahnya tuh di mana Mbak? Mbak itu kuliahnya di Politeknik Negeri Malang. Gimana? Kebetulan diterima di Politeknik Negeri Malang. Pak bersyukur banget. Kalau nggak terima Mbak gimana Mbak? Ya harus berjuang, nunggu 1 tahun lagi. Ya berjuangnya ya dengan cara belajar, ya dengan belajar terus ikut triot gitu. Belajar ya Mbak? Ya nggak 24 jam lah, masa ya 24 jam ngantengin. Terus ibunya kerja apa Mbak? Kalau ibu rumah tangga, kadang menerima cateringan, kadang pesanan kue gitu. Kalau bisa nanti saya pesan. Benar, tak tunggu loh. Terus ayah Mbak atau papa Mbak itu kerja apa? Ayah saya itu udah almarhum, mulai dari saya SMP itu pun saya hal yang paling saya ingat lah gitu. Dulu Mbak itu pernah waktu SMP kelas 2 itu pernah ikut lomba gitu. Nah sebelum lomba itu kakak kan latihan. Nah latihan itu setiap minggunya itu latihan. Untuk pertama kali latihan itu kakak telat. Itu pun kakak dianterin sama almarhum abah ya. Kalau saya bilangnya abah, almarhum abah saya gitu. Jadi setiap minggu kakak dianterin. Pernah satu hari itu pernah kejadiannya itu bukan kejadian gimana ya? Intinya waktu itu abah sakit. Jadi berangkatnya sendiri, sakit komplikasi. Nah, jadi sakit, jadi nggak bisa nganterin ke Bangkalan. Nah, nggak bisa nganterin Bangkalan. Rumah sakit cuma ini. Iya, di itu kadang kalau ngumpul kan ikut jambore gitu. Jadi ngumpulnya itu di Bangkalan. Nah, ngumpul di Bangkalan itu Mbak itu pernah kan abah itu waktu itu sakit gitu ya. Sakit itu ya? Iya, sakit komplikasi jantung lah, banyak gitu. Terus kakak diajarin untuk pertama kalinya kakak naik bis sendiri gitu dari rumah ke Bangkalan gitu. Pertama kali ya kak itu sampai pertama kali tuh nangis gitu, takut diculik sama nggak kira sampai nyulim Mbak ya takutnya kan itu masih kecil, masih kelas 2 SMP, jadi ada rasa takut gitu numpak naik kendaraan apa bis sendiri gitu. Waktu kecil itu kan masih 2 SMP. Oh, nggak ada sepeda? Belum ada, nggak tahu sepeda gitu. Terus Mbak itu ada berapa saudara? Saudaranya itu 7, kakak nomor 2. Jadi adik kakak ada 5. Siapa aja Mbak namanya? Bisa diperkenalkan namanya, nanti bisa dibaca saya. Untuk namanya itu ya kan 7 saudara. Nah, 7 saudara. Urut ya Mbak, urut. Yang satu Muhammad Fikri, yang kedua Nahda Nabila. Mbak ya, kakak. Mbak Nahda Nabila. Aja, guys. Nahda Nabila. Terus yang ketiga itu Muhammad Rizky Syaif Firmansyah. Yang keempat itu Muhammad Raihan Putra Firansyah. Yang kelima itu Muhammad Afdal Putra Asanusi. Yang keenam yang keenam itu Raisa Najwa Asafa. Terakhir Neisa Naila Azahra. Jadi namanya panjang-panjang, cuma kakak aja yang pendek. Itu apa? Hafal nama panjangnya adiknya gitu. Hafal. Gimana sih Mbak kalau Mbak kuliah itu senang nggak? Susah senang. Awalnya gini, waktu SMA itu pengen banget cepet-cepet kuliah, pengen tahu rasanya kuliah, pasti seru kayak sinetron gitu ya, kayak bebas-bebas gitu. Tapi kenyataannya kuliah itu semester 1 langsung kayak banyak banget tugas, apalagi kayak kakak itu nginjur gitu lintas jurusan. Kan awalnya kakak kan SMA, kan SMA-nya itu kan IPA. Nah, terus pas kuliah ke akuntansi, ke jurusan IPS. Jadi harus mengulang banyak materi. Bukan mengulang ya, mempelajari banyak materi. Jadi banyak materi. Banyak. Cukup banyak deh kalau materi kuliah. Banyak, apalagi tugasnya di dosen. Pasti kalau dosen tuh biasanya galak.
nggak semua dosen itu galak kok. Kadang dosen itu ada yang memotivasi. Sebenarnya dosen itu nggak galak, cuma kitanya aja yang makan. Kalau dosen galak itu berarti dosennya itu perhatian sama kita. Sampai segini aja video aku sama Kak Nada atau Mbak Nada. Oke, bye. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video atau channel Tasya channel aku. Dan ini guys, Tasya channel podcast and YouTube. Bye. Dah.